Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Hari ini Kak Angga disuruh ayah untuk membersihkan halaman rumah yang penuh dengan sampah kering. Kalau kalian gimana? Sudah membantu orang tua atau wali kalian di rumah belum? Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Semoga ilmu yang kita dapat nanti bisa bermanfaat. Sungguh indah Gunung Rinjani, bagai surga pindah ke bumi. Saat aku dewasa nanti, ingin aku jadi petani. Di mana letak Gunung Kerinci? Gunung tertinggi untuk didaki. Sungguh asik menjadi petani. Punggawa bumi sehat bestari. Rolelindu punya lembah Badah. Megalitikum daya tariknya. Jika memakai pupuk kimia, tanah mengeras, bumi terluka. Ngarai Sianok di Bukit Tinggi. Tempat yang indah untuk berkemah. Sayur dijaga sepenuh hati. Hasil melimpah dan penuh berkah. Sungai berantas di Surabaya. Lembah Anai ada di mana? Jika menjadi petani kota, dinding dan atap jadi sawahnya. Wah, bagus sekali ya penampilan Sania dan Raka tadi. Nah, puisi lama yang dibacakan tadi adalah pantun. Kenapa pantun? Yuk kita pelajari sama-sama. Sungai berantas di Surabaya. Lembah Anai ada di mana? Jika menjadi petani kota, dinding dan atap jadi sawahnya. Perhatikan dua baris pertama dan dua baris terakhir setiap paragrafnya. Perhatikan pula akhiran di setiap barisnya. Kira-kira apa yang bisa kamu pelajari? Ayo kita kupas syarat atau ciri-ciri sebuah pantun. Syarat pantun. Dalam satu bait, pantun berisi 4 baris atau larik. Baris atau larik pertama dan kedua pada pantun disebut sampiran. Baris atau larik ketiga dan keempat berikutnya disebut isi atau pesan yang ingin disampaikan. Suku kata dalam tiap baris atau larik berkisar antara 8 hingga 12 suku kata. Coba kita hitung suku kata tiap baris pada bait pertama ya. Sung, guh, in, dah, gu, nung, rin, ja, ni. 9. Ba, gai, sur, ga, pi, dah, ke, bu, mi. 9. Sa, at, a, ku, de, wa, sa, nan, ti. 9. Ing, in, a, ku, ja, di, pe,
petani. 9. Syarat terakhir ialah sajak atau bunyi akhir pada baris dalam satu bait dalam pantun bersajak A, B, A, B. Artinya, bunyi akhir baris pertama memiliki persamaan dengan bunyi akhir baris ketiga. Sedangkan bunyi akhir baris kedua harus sama dengan bunyi akhir pada baris keempat. Kita cek pada bait kedua ya. Di mana letak Gunung Kerinci, gunung tertinggi untuk didaki. Sungguh asyik menjadi petani, punggawa bumi sehat bestari. Kalian bisa lihat huruf terakhir dari setiap bait adalah I. Seperti seolah bersajak A, 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 A. Sekarang kita lihat bait keempat. Ngarai Sianok di Bukit Tinggi, tempat yang indah untuk berkemah. Sayur dijaga sepenuh hati, hasil melimpah dan penuh berkah. Nah, pada bait yang ini mulai terlihat sajak silang A, B, A, B. Larik atau baris pertama dan ketiga memiliki bunyi akhir I. Sedangkan untuk bunyi akhir larik kedua dan keempat memiliki akhiran huruf yang berbeda, yaitu A, H. Ini menjadikan sajak pada bait keempat adalah A, B, A, B. Kata baruku. Sekarang kita belajar yuk tentang kiasan dan makna. Perhatikan tabel berikut ya. Makna kias disebut juga makna konotasi. Artinya, menggunakan kiasan atau perumpamaan atau perbandingan atau penekanan yang tidak bermakna sebenarnya untuk menyampaikan sesuatu. Biasanya, kiasan menggunakan kata seperti dan bagai. Walaupun tidak semua kiasan menggunakan kata-kata tersebut. Coba perhatikan kalimat pada kolom kiasan. Ketiga kalimat tersebut mempunyai makna kiasan atau gaya bahasa. Kiasan memiliki 3 fungsi. 1. Sebagai pembanding atau penyamaan satu hal dengan hal lain. Kedua, sebagai pengumpamaan atau pengibaratan, sementara arti kata bukan sebenarnya. Lalu yang terakhir, digunakan sebagai penekanan pada maksud sebenarnya. Intuisi bilangan. Teman-teman, masih ingat kan gambar pembagian kawasan rawan bencana gunung berapi? Pembagian kawasan rawan bencana dibagi dalam 3 kategori, KRB 1, KRB 2, dan KRB 3. Zona yang paling jauh adalah zona KRB 1 yang memiliki lingkar warna kuning. Daerah ini berjarak 5-8 km dari puncak gunung berapi. Sedangkan zona KRB 2 memiliki lingkar warna merah muda. Daerah ini berjarak 2-5 km dari gunung berapi. Zona yang paling dekat dengan gunung berapi adalah zona KRB 3 yang memiliki lingkar warna merah tua. Zona ini hanya berjarak maksimal 2 km dari gunung berapi. Masih ingat rumah Doni kemarin kan? Rumah Doni berada di sebelah selatan gunung berapi dan berjarak 4 km dari gunung. Jika rumah Vina berada tepat di sebelah selatan rumah Doni dan berjarak 0,5 km dari rumah Doni, termasuk KRB berapakah rumah Vina?
Ya, rumah Vina masih dalam satu kawasan dengan rumah Doni, yaitu KRB 2. Karena rumah Vina berjarak 4,5 km dari gunung berapi. Pertanyaan selanjutnya, seandainya ada peningkatan aktivitas gunung berapi dan ada himbauan, zona merah harus dikosongkan dan penduduk dilarang beraktivitas di zona merah. Apakah Vina dan keluarga wajib mengungsi? Ya, tentu saja Vina dan keluarga tidak wajib mengungsi karena mereka tidak tinggal di zona merah. Teman-teman, apakah kalian tahu tentang kawasan rawan bencana gunung berapi? Yuk kita pelajari lebih lanjut. Kawasan rawan bencana atau KRB adalah sebuah peta yang mendeskripsikan daerah-daerah yang tergolong rawan bencana letusan gunung berapi. KRB gunung berapi biasa digambarkan dengan lingkaran-lingkaran seperti berikut. Lingkaran berwarna merah menggambarkan kawasan paling rawan. Lingkaran tersebut dibuat dengan jari-jari tertentu. Jari-jari ini berbeda berdasarkan pada kondisi masing-masing gunung berapi. KRB 1, gunung berapi bisa saja berbeda dengan gunung berapi yang lain. Lihatlah dua gambar KRB gunung berikut. Masing-masing gunung memiliki KRB yang berbeda. Dengan memahami KRB dan posisi rumah masing-masing, penduduk sekitar gunung berapi akan selalu siaga dengan kondisi gunung berapi. Sehingga ketika ada himbauan, semua penduduk radius 5 km harus mengungsi. Maka otomatis penduduk yang berada di zona merah dan zona merah muda sudah paham bahwa mereka harus segera mengungsi. Tahukah kalian, jika di balik bencana alam yang diturunkan, Tuhan juga memberikan keberkahan. Apa maksudnya? Letusan gunung berapi ternyata memberikan banyak manfaat bagi penduduk yang tinggal di sekitarnya. Jadi, kita harus mensyukuri setiap pemberiannya, termasuk gunung berapi. Saat gunung berapi meletus, gunung tersebut mengeluarkan material vulkanik, salah satunya adalah pasir. Pasir ini merupakan pasir kualitas bagus yang sangat baik digunakan sebagai bahan bangunan. Abu vulkanis yang dikeluarkan pun dapat menyuburkan tanah pertanian karena banyak mengandung unsur hara tanaman. Selain itu, setelah gunung berapi selesai meletus, muncul juga sumber air dan objek wisata baru. Pak Juki adalah kepala desa di Desa Mekarjaya. Desa ini terletak di dekat gunung berapi. Salah satu pekerjaan penduduknya adalah menjadi penambang pasir. Pak Juki selalu mencatat banyaknya truk pengangkut pasir yang mengambil pasir di daerahnya setiap hari. Berikut ini adalah banyaknya truk pengangkut pasir selama 1 minggu. Kemudian Pak Juki membuatnya menjadi diagram batang seperti ini. Nah teman-teman, berdasarkan data tersebut, sekarang kita jawab pertanyaannya ya. Yang pertama, benar atau salah, banyaknya truk pengangkut pasir selalu meningkat setiap hari? Ya, jawabannya adalah salah. Karena pada hari Jumat, jumlah truk tidak mengalami peningkatan. Lalu soal kedua, benar atau salah, peningkatan banyak truk pengangkut pasir dari hari Jumat ke hari Sabtu lebih dari 50%. Jawabannya benar. Bahkan bisa dibilang naik lebih dari 50%. Lalu soal ketiga, benar atau salah, selisih banyak truk pengangkut pasir hari Sabtu dan Selasa lebih banyak dari selisih banyak truk pada hari Kamis dan Senin.
Jawabannya salah. Karena selisih Sabtu dan Selasa adalah 90 dikurangi 68. Berarti 22 truk. Sedangkan selisih pada hari Kamis dan Senin 85 dikurangi 42. Jadi sisanya 43 truk. Artinya selisih truk pada hari Sabtu dan Selasa justru lebih sedikit dibandingkan hari Kamis dan Senin. Karena 22 truk lebih sedikit dari 43 truk. Soal keempat. Jika satu kali mengangkut pasir, setiap truk mengangkut sekitar 5 ton pasir, berapa ton pasir yang diangkut dari Desa Mekarjaya dalam 1 minggu? Kita hitung sama-sama ya. Kita ketahui total banyaknya truk dalam 1 minggu adalah 42 truk, ditambah 68 truk, ditambah 70 truk, ditambah 85 truk, ditambah 35 truk, ditambah 90 truk, ditambah 95 truk, adalah 485 truk. Lalu, tinggal kita kalikan saja 485 dengan 5 ton. Hasilnya 2.425 ton. Jadi, pasir yang diangkut dari Desa Mekarjaya dalam 1 minggu sebanyak 2.425 ton. Soal terakhir. Jika jumlah pasir yang diangkut dalam 1 minggu hampir sama banyaknya, dapatkah kamu memperkirakan jumlah pasir yang diangkut dalam 1 bulan? Kita hitung ya. 1 bulan terdiri dari 4 minggu. Dan tadi kita sudah ketahui pasir yang diangkut dalam 1 minggu adalah 2.425 ton. Maka kita tinggal kalikan saja dengan 4. Jadi jumlah pasir yang diangkut selama 1 bulan sekitar 9.700 ton. Proyek kreatif minggu ini. Untuk proyek mingguan hari ini, kita akan menyiapkan bahan utama untuk model gunung berapi kalian. Kalian bisa memilih salah satu bahan yang ada di depan Kak Angga ini. Ada plastisin. Kamu bisa membelinya di toko mainan. Ada juga tanah liat yang bisa kamu dapatkan di sekitar rumah kamu. Apabila tanah liatnya terlalu kering, kamu bisa menambahkannya dengan air sedikit demi sedikit. Tapi ingat ya, airnya jangan terlalu banyak. Lalu bisa juga dengan bubur kertas. Bagaimana cara buatnya? Kamu tinggal potong kecil-kecil kertas yang sudah tidak terpakai, lalu rendam dengan air. Setelah direndam dengan air, kita remas-remas potongan kertas tersebut hingga lembut. Selanjutnya, kita peras potongan kertas tersebut, tapi jangan terlalu kering ya. Terakhir, kita campurkan perasan kertas tersebut dengan lem kayu. Nah, sekarang bubur kertasmu sudah jadi. Terakhir, kamu juga bisa gunakan adonan tepung dan garam juga loh. Perbandingannya 3:1. Jadi, apabila tepungnya 600 gram, maka garam yang kamu butuhkan adalah 200 gram. Nah, kedua bahan ini dicampurkan. Lalu tambahkan air sedikit demi sedikit.
Setelah ini kita simak yuk cara membuat bentuk gunung berapinya. 1. Ambil styrofoam atau triplek atau kardus lebar. Gunakan sebagai alas untuk membuat model gunung berapi kalian. Kedua, letakkan botol bekas atau kaleng bekas kira-kira di tengah alas yang kalian siapkan. 3. Tempelkan adonan yang kalian siapkan pada bagian A di sekeliling botol sampai botol tertutup dan menyerupai bentuk gunung berapi. 4. Tambahkan tanaman, sungai, atau danau di sekitar gunung berapi buatan kalian. Ini dia rangkuman tahapan proyek kreatif hari ini. Kalian bisa mencatat atau memotretnya dengan gawai yang ada agar kalian tidak lupa. Refleksi. Setelah menerima pelajaran mengenai pantun, makna kiasan, hingga mengenal tentang kawasan rawan bencana atau KRB, sekarang saatnya kalian merefleksi pelajaran hari ini. Lihat data di samping kiri layar. Dengan menggunakan data itu, jawablah pertanyaan di samping kanan. Selamat mencoba! Berikut adalah jawabannya. Berapa soal yang kalian jawab dengan benar? Hebat kalian semua! Teman-teman, tidak terasa pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bisa berguna. Sampai jumpa besok. Dah!